Pokoknya flexing kehidupan mewah mereka lah. Yang diyakini didenain pakai duit negara, pakai duit pajak rakyat. Bongbong Marcos, if you are listening, I advise you to not follow your father's footsteps. Atau berarti proyek banjir ini tuh cuma jadi proyek hantu nggak berwujud. Kita lanjut bahas demo dunia lagi. Kemarin kan Nepal udah ya, sekarang Filipina. Nah di sosmed kan banyak banget kan yang nyebut kalau demo di Filipina ini tuh terinspirasi dari Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Kenapa rakyat Filipina sampai ngelakuin protes? Dan apa benar ada hubungannya sama demo di Indonesia? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas demo di Filipina di Learning by Googling. Ya, kayak kita tahu, demo di Indonesia kemarin tuh kan dapat banyak perhatian dunia ya. Banyak banget orang luar yang prihatin sama kondisi politik di Indonesia. Soalnya kalau sampai rakyat ngelakuin demo yang segede itu, ya artinya negaranya kan sama sekali lagi nggak baik-baik aja kan. Tapi terus di sisi lain, mereka juga tuh pada muji rakyat Indonesia karena berani ngelawan, berani demo untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya kalau menurut BBC, orang-orang dari Filipina sama Malaysia, mereka tuh pada ngirim bantuan makanan dan minuman buat para pendemo dan driver ojol di Indonesia loh. Bantuan yang dikirim lewat ojol di kita sebagai bentuk support mereka. Jadi mereka buka aplikasi, pesan makanan, tapi location-nya diganti di Indonesia. Pada baik-baik ya. Ya intinya demo kita kemarin tuh dapat perhatian yang gede banget lah dari tetangga-tetangga ASEAN kita. Khususnya dari yang mau kita bahas sekarang, Filipina. Iya, jadi banyak banget warga Filipina yang jadi berkaca ke kondisi negara mereka sekarang. Yang keadaannya tuh nggak jauh beda sama kita. Sama kacaunya, sama nggak jelasnya. Jadi menurut mereka di Filipina tuh, yang miskin hidup susah, yang pejabat kaya foya-foya terus pakai uang negara. Pakai uang pajak yang dibayarkan sama rakyat jelata. Nah, kalau menurut International Business Times, warga Filipina tuh pada memuji keberanian rakyat Indonesia ngelawan korupsi. Mereka bilang, kalau Indonesia bisa, kita juga pasti bisa. Dari situ, seruan-seruan buat ngikutin jejak demo kita jadi pada bermunculan deh di sosmed. Apalagi skandal korupsi di sana juga kan lagi panas banget kan. Jadi ya alasan buat demonya jadi makin kuat nih. Ini gue nyebutnya protes dulu nih. Soalnya waktu itu mereka tuh belum pada turun ke jalan. Masih bersuara lewat sosmed doang. Belum berubah jadi demonstrasi di sini. From Nepal to France, from the Philippines to Australia, young people were moved by the same thing. Indonesia. What started as protests on the streets of Jakarta. Nah, awalnya protes ini tuh munculnya di TikTok. Banyak postingan yang nge-expose anak-anak pejabat di sana. Nge-expose para nepo baby yang punya gaya hidup mewah. Mulai dari pakai baju-baju desainer, jalan-jalan ke luar negeri, beli G-Wagon, naik private jet. Pokoknya flexing kehidupan mewah mereka lah. Yang diyakini didenain pakai duit negara, pakai duit pajak rakyat. Nah, kalau menurut Cebu Daily News, nepo baby shaming ini, kegiatan mengekspos gaya hidup anak-anak pejabat ini jadi makin meluas setelah di tanggal 27 Agustus 2025 kemarin, Presiden Bongbong Marcos bilang kalau aparat berwenang harus mengaudit gaya hidup para pejabat dan keluarganya. Dia bilang kalau ada pejabat atau keluarganya yang punya gaya hidup mewah, padahal gajinya nggak sebanding, itu patut dicurigai dan diperiksa tuh. Karena bisa jadi hartanya berasal dari korupsi. Terus dia juga bilang dari total 2.409 perusahaan kontraktor yang terlibat di proyek pengendalian banjir nasional, itu 15 diantaranya tuh bermasalah. Entah itu proyeknya cacat atau malah nggak ada hasilnya sama sekali. Pokoknya bermasalah aja. Nah ini kalau dilihat dari perbandingan kontraktornya, angka 15 dari 2.400 tuh kan harusnya kan kecil banget kan? Cuma sekitar 0,6%-nya loh. Jadi ya harusnya nggak masalah lah kalau yang bermasalah tuh cuma 15 doang. Masih ada 2.300 lebih loh yang oke loh. Harusnya kan gitu kan? Tapi terus masalahnya 15 ini 0,6% kontraktor bermasalah ini mereka tuh ngabisin 18% dari total anggaran pengendalian banjir yang senilai 545 miliar peso. Atau berarti hampir 150 triliun rupiah. Atau kalau kita mau hitung, kalau kita nominalin, berarti 15 perusahaan bermasalah itu mereka dapat dana 1,8 triliun rupiah. Sedangkan sisa lainnya, rata-rata per perusahaan, mereka tuh cuma dapat 51 miliar rupiah. Jauh amat ya. Yang lain dapat 51 miliar, yang bermasalah dapat 1,8 triliun. Lebih dari 35 kalinya loh berarti loh. Gila. Nah, ngelihat fakta ini, jelas pada marah lah masyarakat Filipina lah. Dan karena udah ada titah dari presiden kan tadi kan, jadinya mereka pada ngebantu tugas auditor buat menguliti keluarga pejabat yang hidup mewah.
Ngebantu dengan cara nepo baby shaming tadi tuh di sosmed tuh. Ngebuka-bukain kelakuan keluarga pejabat di sosmed. Wah, yang ini flexing mobil mewah mulu nih, naikin. Wah, yang ini liburan ke luar negeri mulu nih, naikin. Pokoknya semuanya dikulitin tuh. Over the past few weeks, the entire Philippines has been calling out flood control project contractors and their kids for their lavish lifestyles. Trips on private jets, tone-deaf vlogs, and a sickening penchant for luxury bags and high-end fashion. All the while, many areas in the Philippines are experiencing heavy flooding and worsening living conditions. Ini sebelum kita lanjut, kita coba kulitin lebih detail lagi deh nih masalah anggaran penanggulangan banjir ini nih. Soalnya ya cukup penting ini. Jadi kalau menurut Philstar, sebenarnya anggaran penanggulangan banjir tuh udah dikeluarin sejak tahun 2022. Dan proyeknya juga tuh harusnya tuh udah dimulai sejak saat itu tuh. Tapi kenyataannya dari situ banjir tetap terjadi di mana-mana kan. Sampai memakan ratusan korban jiwa lagi kan. Itu segitu belum ngomongin kerugian harta bendanya loh. Jadi kebayang kan situasinya kan, masyarakat miskin masih harus bayar pajak, tapi ketika ada bencana, nggak ada proteksi buat mereka dari negara tuh. Harta benda mereka hilang semua. Ya udah makin miskin udah. Nah gara-gara ini jadi banyak yang mempertanyakan deh. Ini duit 1,5 triliun peso kemarin tuh kemana perginya sih? Kok banjirnya masih ada? Kok banjirnya masih parah? Dan waktu dilakukan investigasi, ternyata banyak alamat perusahaan kontraktor pengendalian banjir yang cuma mengarah ke rumah kecil di tengah pemukiman kumuh. Nggak ada perusahaan nyatanya. Perusahaan bodong semua. Atau berarti proyek banjir ini tuh cuma jadi proyek hantu nggak berwujud. Nah gara-gara ini kejadian itu yang kita omongin di awal tadi tuh. Akhirnya Bongbong Marcos nge-spill perusahaan-perusahaan yang bermasalah dan budgetnya tadi. Sama dia juga nyuruh nge-audit gaya hidup keluarga pejabat di sana. Dan karena pernyataan ini tuh pernyataan resmi dari presiden kan, jadinya rakyat Filipina jadi tervalidasi deh kecurigaan mereka deh. Apalagi mereka kan dari awal sebenarnya tahu kan kalau dana itu dikorupsi kan, tapi ya nggak pernah ada buktinya aja. Dan akhirnya sekarang setelah buktinya dibeberin sama presidennya sendiri, mereka langsung deh tuh ngelakuin protes untuk menuntut pertanggungjawaban. Well, as more protests are expected here in the Philippine capital this week following allegations of widespread corruption in flood control projects, President Ferdinand Marcos Jr. has assured the public that he will have no involvement whatsoever in the independent investigative body that he's just commissioned and that the investigation will spare no one. Nah, kalau menurut Sochana Morning Post, awalnya sebenarnya protesnya tuh cuma dilakukan secara digital. Tapi terus pelan-pelan berubah jadi unjuk rasa, berubah jadi demonstrasi. Dan akhirnya di tanggal 4 September 2025, masa mulai tuh melakukan demo ke Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya. Di situ mereka ngelemparin kantor departemen, pakai balon yang udah diisi air selokan sama buah busuk. Dan ini sampai jadi segininya soalnya mereka marah ngelihat rumah mereka tenggelam gara-gara banjir, sementara para pejabat tenggelam dalam kekayaan yang dibiayain rakyat. Terus di hari yang sama, para pendemo juga mendatangi kantor Saint Gerard Construction di Pasig City. Salah satu perusahaan kontraktor milik keluarga Discaya. Dan suami istri Discaya ini, Sarah dan Curly Discaya, mereka tuh sampai dijuluki duo raja dan ratu pengendalian banjir. Setelah terungkap kalau 6 perusahaan milik mereka terlibat dalam proyek pengendalian banjir nasional. Pemain. Udah tuh, di situ pendemo ngelemparin kantor Saint Gerard Construction pakai lumpur tuh. Sama mereka juga nyoret-nyoret dinding dan pintu gerbang pakai tulisan "Ayo turun" sama Terus besoknya para pendemo ini juga mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR waktu anggota parlemen lagi ngadain sidang. Nah, ngelihat aksi protes dan vandalisme di kantornya ini, kalau menurut The Manila Times, keluarga Discaya di sini nggak terima. Mereka nganggap kalau itu adalah tindakan kriminal perusahaan dan bakal nuntut para pelakunya. Sama keluarga Discaya dan keluarga Nepo Babies lainnya juga, mereka bilang kalau apa yang dilakukan sama netizen tuh udah keterlaluan. Soalnya anak-anak mereka yang dihantam Nepo Baby shaming tuh jadi pada kena mental. Padahal mereka kan nggak tahu apa-apa. Kata mereka gitu tuh. Oh la. Dan terus dari situ besoknya para pendemo juga ngelakuin unjuk rasa di depan gedung DPR waktu anggota parlemen lagi ngadain sidang. By the weekend, anger at the allegations of widespread corruption in flood control initiatives had spread from largely online to the streets. President Ferdinand Marcos Jr. has formed an independent commission to investigate alleged corruption in infrastructure projects, but these protesters say they still feel the need to keep up the pressure. They're demanding full accountability, transparency, and participation. Nah, ngelihat aksi dari masyarakatnya ini, kalau menurut Inquirer, pemerintah Filipina mereka janji
akan menginvestigasi masalah korupsi dana pengendalian banjir ini secara menyeluruh. Terus sama pemerintah juga bilang mereka ngerti banget kenapa rakyat marah dan mereka sekali lagi janji akan menindaklanjuti itu. Sambil mereka juga bilang jangan sampai terjadi demo kayak di Indonesia kemarin tuh. Jangan sampai terjadi kerusuhan, penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan kayak yang terjadi di Indonesia. Terus selain itu, kalau menurut Rappler, grup MBC, Makati Business Club, aliansi 30 organisasi bisnis dan sipil Filipina paling berpengaruh, mereka juga menuntut diadakan penyelidikan menyeluruh tentang korupsi kelewat batas yang terkait sama proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Soalnya menurut mereka, korupsi di proyek infrastruktur tuh masuknya tuh udah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena ngebikin banyak rakyat harus jadi korban. Ya kebayangkan, misalnya ambil contoh ada proyek pembangunan jembatan yang dikorupsi. Bahan bakunya dikorupsi, airnya bahannya jelek, akhirnya jembatannya ringkih. Nah, itu kan rawan roboh kan, dan sekalinya roboh yang jadi korban ya pasti masyarakat kan. Nah, karena itulah makanya kalau menurut MBC, korupsi yang paling jahat tuh ya korupsi di infrastruktur, dan karena itulah mereka minta supaya korupsi ini diusut sejelas-jelasnya. Terus selain itu, MBC juga ngeluarin pernyataan yang berisi rekomendasi hukum yang harusnya dilakukan sama pemerintah Filipina supaya hal-hal kayak gini nggak akan terjadi lagi ke depannya. Dan itu isi rekomendasinya tuh mulai dari transparansi anggaran sampai keterlibatan langsung masyarakat. Itu ada semua tuh di situ tuh rekomendasinya tuh. Terus selain itu di sosmed juga tuh banyak seliweran ajakan aksi puncak yang dijadwalkan di tanggal 13 September 2025. Cuma buat yang ajakan ini, gue belum nemu sumber yang kredibel nih. Apakah bener bakal ada demo gede di tanggal itu atau enggak? Soalnya kabar ini tuh cuma beredarnya di sosmed-sosmed doang, cuma di postingan-postingan doang. Dan ya, kalaupun terjadi, semoga demonya aman, tidak ada korban jiwa, dan aspirasinya bisa tersampaikan dengan baik. Amin. Right now, there's also the space to hold the enemies of democracy accountable. People like Duterte who don't care about human rights and or also involved in corruption. People like Marcos who destroyed or spread so much misinformation and also turned the blind eye to corruption until it was finally brought to his doorstep that this can't go on. So I think our side, we need to figure out the story we're going to tell. But I think we've caught on to something, and I think right now what's very important is we stand with the people. Jadi ya itu ya, protes dan demo yang terjadi di Filipina sekarang tuh emang berakar dari masalah korupsi yang lagi terjadi di sana, yang lagi memanas banget. Dan rakyat Filipina sendiri, mereka tuh udah muak sama korupsi di negaranya, apalagi yang berkaitan sama dana pengendalian banjir. Ya soalnya ribuan orang sama ribuan rumah kan udah harus kena dampaknya kan gara-gara ini kan. Ya ini yang korupsi kayak emang nggak punya hati sih. Dana buat pencegahan bencana alam loh. Main ditilep-tilep aja tuh kan sakit kan. Terus ditambah lagi dengan ngelihat demo di Indonesia kemarin, mereka jadi lebih berani tuh. Jadi lebih percaya diri kalau mereka juga bisa ngelakuin itu. Bisa ngebikin suara mereka didengar sama pemerintah. Tapi kalau gue sih sejujurnya suka nih ngelihat nepo baby shamingnya nih. Biar mereka kalau mau flexing tuh ada mikirnya dikit loh gitu loh. Ya kan gila kan, masyarakat lagi susah dia flexing. Masyarakat lagi susah dia pamer. Nengendi nuranimu. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah wajar nepo baby shaming di sana? Atau tetap kasihan keluarganya karena nggak tahu apa-apa? Yang mana nih? Silakan komen. Every official involved in all forms of corruption should be arrested immediately, should be trialed immediately, no delays, no pauses, and do not rely on technicality. Bongbong Marcos, if you are listening, I advise you to not follow your father's footsteps. Oke, sekian Lermingguin kali ini tentang demo di Filipina yang katanya terinspirasi dari demo di Indonesia kemarin. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.